Oke. Assalamualaikum Kak Cynthia, Kak Sofi, apa kabar? Waalaikumsalam, Daden. Alhamdulillah baik nih. Gimana nih, Daden, kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sebelum terima kasih ya Kak Cynthia dan Kak Sofi udah bersedia untuk datang ke YouTube channel dan Instagram TV-nya Daden. Oke. Sama. Thank you juga, Daden, udah ngundang kita nih buat ngobrol-ngobrol. Oh iya. Oh ya, Kak Sofi, kemarin itu kakak yang duluan ngehubungin dari ya terkait penelitian Kak Dwi itu gimana sih ceritanya? Terima kasih juga loh yang kemarin sama Kak Dwi jadi mau dipublish di media apa tuh? Boleh ceritain Kak itu? Oke, baik. Ya, jadi sebenarnya gini, saya sama Cynthia kebetulan dapat tugas dari dosen mata kuliah konseling. Nah, kebetulan kami tertarik sama hasil konselingnya Daden sama Tri waktu itu. Jadi, kami ditugaskan oleh dosen mata kuliah konseling tersebut untuk mempublish hasil dari konselingnya Daden. Nah, publishnya itu kata dosennya bakalan di ResearchGate sama di beberapa jurnal gitu. Ya boleh ditambahin sama Teh Cynthia mungkin. Oke, mungkin aku sedikit nambahin nih ya, karena Sofi tadi terkait teknisnya. Aku bakal ngejelasin nih mengenai kenapa sih kita nge-publish punya Daden gitu. Karena salah satu alasannya yang pertama adalah ada hal yang penting yang memang perlu kita analisis dan memang perlu kita dapatkan data empirisnya gitu, bahwasanya ternyata berdasarkan studi kasus yang memang kita lakukan, berdasarkan analisis hasil konseling yang kita lakukan, itu ada terdapat perbedaan self confidence atau kepercayaan diri dari Daden gitu di sini yang memang sebagai penyandang disabilitas dengan orang lain gitu. Nah, itu yang akan kita analisis dan itulah yang akan kita publikasikan gitu. Tapi yang akan kita publikasikan bukan hanya mencakup itu, tapi juga mencakup kayak hal-hal kenapa sih bisa kejadian seperti ini gitu. Nah, nanti implikasinya adalah kepada pengurangan rasa ketidakpercayaan diri gitu pada penyandang disabilitas itu. Jadi memang insya Allah publikasi ini tuh memang sifatnya bermanfaat lah gitu ya Teh Sofi bagi orang lain. Betul. Memiliki dampak yang besar gitu, bukan hanya bagi Daden tapi juga bagi seluruh masyarakat insya Allah ya, terutama pada penyandang disabilitas dan juga pada stakeholder guru dan maupun orang tua yang memiliki anak disabilitas. Itu mungkin Daden. Iya. Jadi kan kayak seperti itu. Iya, tahu gimana Kak Cynthia lanjutkan kayak gimana? Iya, jadi memang ceritanya Daden atau misalnya hasil curhatnya Daden gitu ke Teh Tri, kemudian kami lakukan analisis gitu biar nanti ke depannya apabila ada kasus yang mungkin sama gitu atau mirip-mirip nih dengan Daden orang-orang lain tuh, jadi kayak mereka tuh tahu gitu penyebabnya apa dan apa yang harus mereka lakukan untuk menangani hal tersebut gitu, kurang lebih seperti itu. Iya. Iya betul. Tapi terkadang apa yang Daden ceritakan ke Kak Dwi Daden ini belum menemukan solusinya itu bagaimana gitu. Ya, banyak pemikiran inilah buat Daden lebih jauh punya pandangan karena pengalaman seperti itu. Jadi ngerti pelajaran juga buat Daden gitu.
Oh iya, dan juga sedang mencari formula resep rahasianya. Gimana sih supaya apa ya orang tuh maaf ya nggak memandang yang pengasuh langsung kayak gitu nggak yang bagus di depan dari tapi di belakang rumah ke pengaruhnya biang nyalahin gitu ada menimbulkan kayak rasa kangen tapi trauma pengen dekat-dekat tapi dari dulu berpikir biologis 24 tahun lah harus semakin dewasa udah bukan hanya kau punya keinginan ya istilahnya dekat sama wanita dan ya daya pikirnya itu apa sedangkan kan dunia luar di sana sangat dinamis wanita tuh bisa dibilang cowok yang diem ada di rumah pasti butuh bisa nganterin motor, nganterin istilahnya pakai motor atau mobil ke sana kemari gitu. Jadi situasi sampai sekarang jadi masih di rumah gitu, kayak gitu. Iya betul. Jadi harus betul sih karena semakin dewasa, Daden juga kan pengen gitu ya punya pasangan gitu. Tapi apa ya hal yang memang paling utama dari Daden tuh benar tahu. Jadi kayak Daden tuh harus percaya diri sama diri sendiri dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita percaya nih sama diri sendiri, punya self confidence yang baik, orang tuh nggak akan ngelihat kita dari luar aja gitu. Jadi wah si orang ini personalitinya bagus nih gitu. Ya Teh Sofi ya. Ya betul, soalnya kita tuh sebagai manusia nggak selalu harus lihat dari luarnya, dari covernya aja, tapi kita juga harus lihat dalam-dalamnya. Nah, karena aku percaya kita semua tuh dibangun dari dalam dulu gitu. Inner beauty itu harus benar-benar ada di setiap manusia, benar kata Cynthia. Jadi kepercayaan diri, terus juga kepribadian yang baik itu setiap orang. Itu mungkin Daden. Iya sih, betul juga. Betul juga cuma sampai sekarang Daden ya lagi mencari kan apa sih bahan kata kunci supaya Daden tuh bisa bikin orang lain nyaman, bisa bikin orang lain senang gitu, masih mencari dan berpikir gitu Kak. Ya, personally kayak rata-rata orang itu nyaman karena mereka udah kenal satu sama lain, udah deket satu sama lain. Mungkin langkah pertama yang bisa Daden mulai itu dari pertemanan terlebih dahulu. Cari teman sebanyak-banyaknya, cari relasi seluas-luasnya, dan nanti ya dari teman dari relasi itu akan terjalin rasa nyaman, dan nantinya kalau misalkan udah saling nyaman bisa saling memberikan kebahagiaan. Mungkin menurut aku kayak gitu bisa tambahin sama Teh Cynthia. Iya. Aku sedikit nambahin nih. Daden tahu nggak yang disebut dengan love language? Enggak. Apa tuh? Ilmu nih. Apa nih? Aku juga sebetulnya nggak terlalu paham sih. Kayaknya Teh Sofi justru lebih paham tentang love language. Tapi mungkin sedikit insight. Kayak gini. Kalau misalnya kita pengen bikin nyaman satu orang gitu, kita tuh harus tahu apa sih convertnya dia tuh kayak gimana gitu. Dia tuh love language-nya apa. Misal ada orang yang love language atau bahasa cintanya itu lebih enak kalau misalnya dia itu kayak dapat kata-kata manis gitu.
dapat kata-kata manis atau misalnya disebut wah kamu cantik dan sebagainya. Nah itu namanya love affirmation. Nah misal nih Daden mau ngedeketin satu cewek, kamu Daden itu kalau bisa, bukan kalau bisa sih ya, saran aku atau mungkin sedikit saran gitu. Tahu dulu nih love language si orang ini teh apa gitu. Biar apa ya? Biar bikin nyaman orang itu. Misal, oh dia love language-nya act of service. Act of service tuh jadi kayak Daden tuh ngasih apa ya? Ngasih bukan service ya, kayak ngelakuin hal-hal buat dia gitu. Kayak misalnya ngasih bunga, ngasih makanan, bukan ngasih-ngasih doang sih, kayak pokoknya apa ya, melakukan hal atau sesuatu untuk dia gitu. Nah, jadi kayak gitu. Coba Teh Sofi jelaskan lebih lanjut nih. Biar apa ya? Biar si cewek itu teh nyaman. Oh, si cowok ini teh bikin aku nyaman gitu. Soalnya dia tuh sesuai sama love language aku. Ya enggak, Vi? Kayak gitu. Coba Vi, gimana Vi? Betul banget, tapi sebenarnya aku pun belum terlalu paham ya yang dari love language itu. Tapi ya salah satunya tadi yang dibilang sama Ate Cinta itu betul sekali, ada yang kayak gitu juga. Atau kalau nggak salah, tapi aku lupa nama istilahnya apa, itu tuh ada yang emang orang tuh bisa suka sama seorang melalui kayak apa ya, pemberian bantuan gitu. Eh, kita tuh terus minta bantuan ke orang itu sampai akhirnya si orang itu tuh dianggap bahwa dia tuh penting sama seseorang itu. Jadi lama kelamaan dia bakal ngerasa wah ternyata aku itu penting sama dia. Timbullah di sana nanti sedikit benih-benih cinta, nanti langsung tumbuh dan ya rasa nyaman lah terjalin. Tapi intinya kita harus benar-benar mengenal dulu gitu orang itu tuh kayak gimana, orang itu tuh sukanya apa, orang itu tuh nggak sukanya apa, dan dan yang paling penting lagi love language-nya apa gitu mungkin ya Den. Iya, wah iya, berarti ini jadi perlu belajar banyak tentang love language. Aduh, kemudian susah intinya dari maaf kebelipan intinya dari pandai membuat orang nyaman karena kau orang lain udah ngerasa nyaman, dia juga ngerasa enak menerima kehadiran Daden gitu. Ya mungkin untuk saat ini mungkin Daden baru beda ngerti ya memanfaatkan kemampuan Daden menulis puisi. Daden baru beda ngerti puisi ada buat sekarang sama orang yang buat Daden enak kayak Kadri sama Daden dikirimin puisi dan aduh Daden jadi malu nih. Kenapa malu, bagus banget itu berarti berani berkarya dan berani menunjukkan karya yang terbaik, mantap. Iya. Dan sekarang juga Daden mau membacakan puisi untuk Kak Sofi dan Kak Cynthia. Cocok. Mantap. Indah. Jadi judul puisi itu Akal Indah tentang mereka. Tak kusangka kemampuan akal ini dapat menyambungkan dua sahabat anggun dengan cantik. Wahai cantik, dari atas bukit saya cipta rangkaian syair pada akal ini untuk membuatmu bahagia. Wahai anggun, bintang yang bersaksi atas kebaikan hingga hati tulusmu telah menyampaikan syair
begini yang selalu menjadi indahnya kerinduan di sebagian hidupku. Waktu tolong dengarlah isi nurani ini yang ingin bertemu, menikmati keindahan barisan bukit bersama mereka, layaknya pohon yang tertancap kuat di bumi dengan bunga berwarna indah yang hidup di sekitarnya untuk melindungi kalbu ini. Terima kasih. Bagus banget puisinya Deden. Aku kebetulan nggak pintar berkata-kata nih, maksudnya nggak pintar bersajak dan sebagainya gitu. Pengen tahu dong itu artinya apa tuh puisinya? Puisinya itu tentang ucapan terima kasih dari kepada seseorang yang udah menyampaikan puisi dari Daden ke temannya. Jadi teman dia itu teman Daden, tapi teman Daden ini lost contact sama Daden. So karena satu dan lain hal. Sayang banget sih. Ya, kalau boleh tahu cewek cowok tuh. tapi agaknya itu cewek ya. Oh iya. Iya. Iya kata Yapi. Bagus banget Daden nih puisinya. Sangat bermakna ya buat apalagi ini buat orang-orang yang memang dirindukan lah ya gitu, terutama padahal kan sekarang udah zaman teknologi nih Daden, kenapa bisa lost kontak? Iya, nggak pernah coba dicari Instagramnya maybe atau Facebooknya, Twitternya gitu. Nggak tahu, mungkin ada ketakutan, takut Instagramnya, takut dia udah punya pasangan, terus IG ketemu pasangannya kan PHP, bener nggak? Iya. Aduh, gimana tuh ya guys? Beberapa kali tadi gitu suka ada itu suka jadi gimana ya, jadi dia emak sendiri, di satu sisi pengen komunikasi sama dia, di satu sisi dia ada yang punya, kan bingung juga dari. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa dan jangan patah semangat. Wanita itu banyak di luar sana yang pas buat Daden, yang insya Allah mungkin nanti udah dicatatkan sama Allah gitu buat jadi jodohnya Daden. Jadi jangan patah semangat, ayo terus semangat, kejar mimpinya, kejar cintanya. Amin Kak, terima kasih Kak. Teh Sophie jadi motivator cinta ini Teh Sophie. Mantap kan. Tapi ini kalau ngomongin puisi nih, Teh Sophie juga bagus nih berpuisinya, Daden. Aduh, nggak ada. Oh iya. Suka ikut lomba puisi. Mau. Apanya? Mau dengar Kak Sophie baca puisi. Aduh, aku nggak tahu berkasnya gimana. Kak Sophie, tapi Kak Sophie suka nulis puisi. Dulu banget waktu masih zaman SMA, masih zaman pesantren kan, gabut gitu di pesantren. Jadi ya sedikit-sedikit nulis puisi, cerpen gitu. Tapi sekarang karena emang kuliah kan
apa ya, jadwalnya padat banget, banyak banget kerjaan gitu. Jadi udah lama banget gak sempat nulis lagi. Itu pun terakhir 2019 itu SMA kayaknya. Hai, kamu nulis tuh buat lomba, aku sangat ingat itu. Wih, Tapi gak lolos. Gak lolos. Oh, Dadan nih udah hebat nih, udah sampai bikin buku nih Kak Sofi. Udah kalah hebat sama Daden kalau misalkan masalah tulis menulis ya puisi saja kayak gitu mah. Daden udah hebat, udah ngeluarin buku ya. Kalau boleh tahu judul bukunya apa tuh? Rindu Kunci Mimpi 2, dan satu lagi novel judulnya Real Story, Sebelah Palsi tentang kehidupan Daden sebagai penyandang sebelah palsi, suka dukanya, sedih bahagianya, pengalaman Daden sekolah di Bandung ya ada. Kisah hidupnya. Sebenarnya aku juga ada cita-cita pengen gitu autobiografi tentang aku, tapi ya apa yang mau ditulis, hidup aku gini-gini aja. Nggak ada spesialnya, nggak ada. Lurus. Iya, jadi nggak bisa buat memotivasi orang lain gitu. Jadi ya aku urungkan dulu lah niat buat nulis autobiografinya. Tapi Daden hebat, mantap. Ya, gak ada yang bisa kita banggakan. Gimana Dadan? Terima kasih banget. Oh ya, gimana itu Kak Rofi? Gimana nih itu Kak kegiatannya? Dan Kak Cynthia kuliahnya gimana? Lancar semester berapa? Kuliah Boleh aku Cynthia dulu deh. Soalnya aku bad news nih kalau ditanya tentang kuliah. Aduh, kuliah aku juga bad news sih sebenarnya. Sebenarnya sih kalau kuliah online kan gini-gini aja gitu, terus kayak bingung sih jujur. Jujur kalau misalnya untuk kuliah sendiri selama online ini aku kayak nggak dapat feel-nya gitu, nggak dapat bahwa aku tuh belajar gitu. Iya. Tapi sempat ada beberapa masalah sih kayak kemarin terkait nilai sampai pengen nangis gitu karena bisa jadi ngulang dan sebagainya, tapi alhamdulillah dilancarkan gitu sama Allah. Tapi apa ya, memang sih selama kuliah aku sebagai mahasiswa pendidikan khusus memang merasa bukan nyaman, apa ya, rame gitu, kayak enak gitu buat ngedidik anak-anak gitu. Apalagi kalau misalnya udah praktik ke lapangan dan memang ketemu sama mereka gitu. Nah, aku punya sedikit cerita nih. Aku kebetulan sekelompok juga sama Sofi, sama Katri juga, kita sekelompok yang Pi ya. Untuk mata kuliah program pembelajaran individual. Dan di situ kita itu ngeintervensi anak CP juga, anak cerebral palsy. Nah, anaknya ini nggak bisa ngambil benda dan jadi ngambil benda tuh matanya kemana gitu, tapi kita ajarin ngambil benda, gimana caranya biar dia bisa ngambil benda dan matanya koordinasi mata dan tangannya bisa bagus, dan alhamdulillah bisa ya Pia. Pada akhirnya bener-bener kerasa bahagianya gitu ketika anak didik aku udah bisa nih yang aku ajarkan gitu. Itu sih bahagianya perkuliahan di pendidikan khusus. Gimana Teh? Subhanallah, keren banget sih itu, keren banget. Hebat. Alhamdulillah. Iya, dan itu pun jadi salah satu cerita yang nambah cerita aku gitu ya. Sebenarnya aku di pendidikan khusus tuh termasuk salah satu yang salah jurusan ya, karena emang tujuan aku nggak ada mimpi sama sekali buat ke pendidikan khusus. Tujuan aku tuh di psikologi pengen banget masuk psikologi sampai akhir, pokoknya ngejar psikologi sampai SM, sampai di UPI pun psikologi gitu. Nah tapi ya qadarullah psikologinya belum rezeki, malah masuk ke pendidikan khusus. Dan bisa dibilang pendidikan khusus itu pilihan yang asal-asalan gitu. Aku ngasal pilih aja.
karena aku percaya diri bakalan lolos di psikologi. Ternyata masuknya di pendidikan khusus. Pas pertama masuk, aku speechless banget, kaget kayak apaan sih tunanetra apa, tunarungu apa, pokoknya banyak banget hal yang aku nggak tahu dari pendidikan khusus itu. Sampai akhirnya waktu semester 1 mulai observe dan ya seru banget ketemu anak-anak yang special children itu, kayak ya ada filter sendiri gitu buat aku. Wah, ini luar biasa sekali, nggak semua orang bisa kayak gini, nggak semua orang bisa deket sama mereka, bisa ngajarin mereka gitu. Nah, salah satunya itu cerita yang dari Teh Cynthia itu benar-benar berkesan banget. Aku ngerasain rasa seneng yang sangat luar biasa gitu ketika ya anak yang kita ajarin dalam sekejap mata gitu, dia langsung bisa dan dia punya sesuatu yang luar biasa dari dirinya gitu. Itu yang buat aku ngerasa wah kayaknya aku harus di sini kayak gitu untuk kuliah. Tapi kalau untuk nilai jangan ditanya ya, soalnya itu aku aja. Wah, apa yang penting kan prosesnya, ada makan belakangan yang bener nggak? Oke deh. Maaf aja. Ya, Di aku putus-putus. yang penting. Ya sama dia aku juga putus. Oh iya, yang penting itu prosesnya, hasilnya bisa belakangan. Tapi hasil itu penting sih, merasa menangis kalau misalnya hasilnya gitu. Iya cuy. Iya kan memang merasa wah aku sudah berusaha gitu. Tapi hasilnya seperti ini. Tapi betul sih, tetap karena selama prosesnya kita benar-benar belajar. Kalau benar-benar belajar ya, benar-benar belajar, itu sih yang benar-benar bisa didapetin. Tuh. Ya benar, ya benar. Ya oke ini, aduh kebetulan waktunya juga tinggal 8 menit lagi. Gak kerasa banget ya. Nggak kerasa ngobrol-ngobrolnya ini sebagai penutup nih buat dari Kadin dia dan Kasopi, buat Daden dan pemuda disabilitas di luar sana yang lagi singgah gitu, harus ngapain supaya ya kita tuh bisa apa ya, punya daya pikat gitu. Dari Teh Cynthia dulu mungkin. Dari Teh Sofi dulu, kan dari tadi aku dulu. Oke deh. Ya, kalau dari aku buat seluruh pemuda-pemudi disabilitas, anak-anak disabilitas di Indonesia, aku percaya kalian tuh punya sesuatu yang luar biasa, punya sesuatu yang emang hanya kalian yang punya, kita nggak punya gitu. Baik itu kelebihan ataupun apapun itu, pokoknya yang pertama jangan hilang kepercayaan diri kalian. Kalian harus terus percaya diri dengan apa adanya diri kalian. Kalian bisa kok mengubah dunia, kalian bisa kok bermanfaat. Nah, mungkin yang jadi ininya, yang satu penerimaan diri, kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, kalau kalian masih sekolah, sungguh-sungguhlah bersekolah selagi kalian masih bisa. Hargai guru kalian, hargai orang tua kalian, hargai lingkungan kalian yang mendukung kalian untuk berkembang. Karena dengan pendidikan, insya Allah nanti sedikitnya akan ada pembeda kalian untuk lebih berkelas gitu. Untuk menunjukkan bahwa kalian tuh tidak semata-mata kita berkebutuhan khusus. Enggak, tapi kalian juga punya sesuatu yang luar biasa. Dari pendidikan misalnya salah satu jalannya mungkin dari ilmu pengetahuan. Nah, dari pendidikan pula kalian nantinya bisa menjadi bermanfaat itu, baik untuk diri sendiri ataupun bermanfaat untuk lingkungan kalian. Kayak gitu. Itu menjadi daya pikat yang paling utama, bisa menjadi manfaat. Yes. Dari aku. Mantap. Terima kasih. Wah, motivator kita bersama ini, Daden. Gimana? Wah, iya. Oke deh, ya begitu mungkin dari juga sama
semangat buat teman-teman. Saya hal positif yang ada di diri teman-teman kalau dari diri teman-teman dan banyak membantu orang walaupun bantuannya secara online gak apa-apa kan sahabatnya. Iya, betul. Ya, Wow. semangat. Ya, Semangat. ya, begitu terima kasih Kak Sofi. Kasih dia sampai ketemu lagi kapan-kapan. Thank you juga, Daden. Sehat selalu ya. Daden sama Sehat selalu, teman-teman Daden. Ya, amin. Makasih banyak ya udah ngundang kita. Ya Kak, ya. Terima kasih banyak ya Kak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.